Bayangkan, sebuah dunia yang tenggelam dalam kegelapan. Perempuan diperlakukan tanpa harga, peperangan terjadi tanpa alasan, dan manusia menyembah berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di tengah padang pasir yang sunyi, di kota kecil bernama Makkah, lahirlah seorang anak yatim yang kelak mengubah arah sejarah dunia. Namanya Muhammad, seorang pria yang tak pernah belajar membaca, namun membawa wahyu yang menggetarkan peradaban. Dihina, disakiti, diusir dari tanah kelahirannya, namun tetap membalas dengan kasih dan ampunan. Inilah kisah manusia paling berpengaruh sepanjang masa. Kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad pertama datang dari riwayat kelahiran Nabi Muhammad sendiri. Diketahui, kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, yaitu Ka'bah. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Fil, Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Makkah dan besar sebagai anak yatim. Karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, namun Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Sebelum dijadikan seorang Rasul, Allah memberikan anugerah keistimewaan bagi Muhammad. Salah satunya adalah wajahnya terang, mampu mengalahkan sinar rembulan. Dikatakan sebagai tanda kebesaran, menunjukkan Nabi terakhir dengan kedudukan yang tinggi. Rasulullah juga menerima wahyu pertama yang sungguh luar biasa. Dan menjelang diturunkannya wahyu pertama, Rasulullah mendapatkan sebuah mimpi di mana malaikat Jibril datang menghampirinya. Nabi Muhammad pun merenung dan memikirkan mimpi yang dialaminya itu dengan menyendiri di Gua Hiro. Kemudian, di tempat itulah Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Allah bahwa mimpi yang dialaminya benar adanya. Pada saat itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah dan menurunkan wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itulah Allah menurunkan ayat dari Quran surah Al-Alaq ayat 1-4, yaitu sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad pulang dengan perasaan takut. Namun, disinilah waktu di mana kisah kerasulan Nabi Muhammad dimulai, di mana Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir yang akan membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Setelah mendapatkan wahyu pertama, kemudian mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah merupakan orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya.
setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Hijr, ayat 94, yaitu sebagai berikut. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk perjalanan penting dari kisah Nabi Muhammad yang bermakna dan mempunyai pesan mendalam. Peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ini bermula ketika istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib wafat. Meninggalnya dua orang penting dalam hidup Nabi Muhammad ini terjadi pada tahun ke-11 kepemimpinan Nabi Muhammad. Tahun tersebut merupakan tahun yang menyedihkan bagi seorang Nabi Muhammad. Beliau harus kehilangan istri tercinta yang selalu mendampingi, serta pamannya yang telah mengasuh sejak kecil. Namun setelah peristiwa itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang disebut dengan Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan horizontal malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj adalah kenaikan vertikal dari Masjidil Aqsa, menembus 7 lapisan langit hingga Sidratul Muntaha. Pada peristiwa inilah, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib ditunaikan seluruh umat muslim. Selain peristiwa luar biasa itu, Allah juga memberikan mukjizat lainnya yang sangat luar biasa kepada Rasulullah. Salah satu mukjizat terbesarnya tentu saja adalah kitab suci Al-Quran. Kemudian, suatu saat ketika Rasulullah ditantang oleh kaum Quraisy untuk menunjukkan kenabiannya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah menunjukkan mukjizatnya kepada kaum Quraisy. Dengan izin Allah, Rasulullah pun mampu membelah bulan. Selain itu, Rasulullah juga memiliki mukjizat yang dimana dari jari jemarinya bisa memancarkan air. Dan masih banyak lagi mukjizat atau tanda kebesaran Allah yang diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, pada tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai sakit-sakitan. Kemudian, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada usia sekitar 62 atau 63 tahun. Jenazah Nabi Muhammad SAW baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan dan dibaiatnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, yaitu menjadi pemimpin kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam, dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Makam Nabi Muhammad SAW letaknya agak ditinggikan, sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Para ahli Torik telah bersepakat bahwa hari lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya dan wafatnya adalah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Dan begitulah perjalanan seorang manusia mulia yang lahir sebagai yatim, tumbuh dalam kesederhanaan, namun diangkat Allah menjadi cahaya bagi seluruh alam. Dari kota Mekah yang tandus, lahir seorang pemimpin yang mengubah arah sejarah dunia. Ia tidak mewariskan harta, tidak pula istana megah. Yang beliau tinggalkan adalah iman, akhlak, dan petunjuk hidup yang hingga hari ini masih kita genggam, Al-Quran dan Sunnah-Nya.
Dari Gua Hiro, cahaya wahyu menyinari peradaban. Dari dakwah yang sembunyi-sembunyi, tumbuh peradaban yang terang benderang. Dari kesedihan Isra Miraj, lahirlah perintah sholat yang menjadi tiang agama. Dan dari rumah sederhana tempat beliau wafat, dunia belajar arti keteladanan yang abadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiada, namun ajarannya tak pernah sirna. Namanya terus disebut dalam azan, salawat terus mengalun di setiap penjuru bumi, dan cintanya tetap hidup di hati miliaran umatnya. Kini pertanyaannya bukan lagi tentang bagaimana beliau hidup, tetapi bagaimana kita melanjutkan warisan perjuangannya. Semoga kita termasuk umat yang mampu meneladani akhlaknya, menjaga sunahnya, dan kelak dipertemukan dengannya di surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Les Harian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.